Penyelenggaraan MPLS, Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 tahap tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Suharti, dari Pak Bu Sekjen, dari Pak Dirjen, menyampaikan bahwa penyelenggaraan MPLS yang diatur di dalam Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 itu ada 3, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Perencanaan itu dimulai dari pembentukan panitia. Nanti sekolah bisa melakukan pembentukan panitia siapa yang akan menyelenggarakan MPLS. Yang kedua, menyusun program MPLS. Tadi yang programnya nanti kita sampaikan di bawah, ada beberapa program inti dan program tambahan terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan di MPLS di tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, perencanaannya adalah melakukan sosialisasi kepada orang tua murid. Yang kedua, pelaksanaan dilaksanakan pada hari Minggu pertama pada tahun ajaran baru, menyampaikan materi utama dan materi pilihan, nanti dipilih materi-materi pilihannya seperti apa. Seragam dan atribut tidak membebankan atau memberatkan orang tua murid. Pasca pelaksanaan harus melakukan evaluasi pelaksanaan MPLS atau menyampaikan hasil-hasil evaluasi MPLS kepada orang tua murid. Yang pertama terkait dengan kepanitiaan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, MPLS dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Nanti kalau memang ada hal terdapat keterlibatan panitia MPLS pada jenjang SMP, SMA, SMK, dapat turut membantu kepanitiaan dengan syarat anak-anak atau kelas pengurus OSIS atau MPK yang terlibat membantu kepanitiaan dengan syarat utama berkarakter baik, tidak memiliki riwayat tindakan kekerasan, dan agar tetap pelaksanaannya aman dan positif. Penyusunan program MPLS, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, program MPLS meliputi 1 kegiatan MPLS tersendiri, ada rincian pelaksanaan MPLS, yaitu jadwal, durasi, kegiatan, lokasi, pemateri, dan strategi metode penyampaian materi. Nanti ini akan dijelaskan secara detail oleh Bu Prita di panduan pelaksanaan MPLS. Anggaran pelaksanaan MPLS bisa menggunakan dana BOS atau dana-dana lain yang secara sah bisa dianggarkan oleh sekolah. Hal-hal lain yang terkait dengan program MPLS nanti juga perlu disepakati. Kedua, selanjutnya adalah terkait dengan sosialisasi. Sekolah diharapkan dapat mengundang atau mensosialisasikan MPLS kepada orang tua wali murid minimal 5 hari sebelum kegiatan dimulai. Sosialisasi program MPLS paling sedikit memuat 1 adalah tujuan dan asas apa itu MPLS-nya. Yang kedua adalah materi, jadwal, dan larangan-larangan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan MPLS. Ketiga adalah peran tanggung jawab panitia. Keempat, peran tanggung jawab orang tua murid. Kelima, mekanisme pelaporan dan pengaduan terkait dengan pelaksanaan MPLS. Dan yang terakhir adalah memuat data murid baru yang mengikuti pelaksanaan MPLS. Sosialisasi dapat dilakukan melalui surat resmi ke orang tua atau pemberitahuan kepada orang tua, atau bisa dilakukan pertemuan tatap muka kepada orang tua dan media komunikasi lain yang efektif. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan MPLS terdiri dari 3, 1 terkait dengan durasi. Berapa lama kegiatan MPLS akan dilaksanakan dalam ketentuan Permendikdasmen nomor
12 tahun 2026 kita atur bahwa pelaksanaannya 5 hari. Lokasi pelaksanaan MPLS ada di lingkungan sekolah. Dalam hal lokasi kegiatan MPLS berada di luar lingkungan sekolah, maka panitia harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan atau kementerian sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang ketiga terkait dengan seragam dan atribut, sekolah menentukan seragam dan atribut yang digunakan oleh murid baru dalam pelaksanaan MPLS. Seragam dan atribut tidak boleh memberatkan murid atau orang tua. Jadi ini yang jadi perhatian Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada paksaan terkait dengan seragam atau atribut yang digunakan dalam pelaksanaan MPLS. Lanjut. Ini materi tadi yang sudah kami singgung, ada 2 materi, satu adalah materi utama dan materi pilihan. Kalau materi pilihan nanti disesuaikan oleh sekolah dan ciri khas kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, materi utama, ada 4 materi yang kita tetapkan. Satu adalah gerakan 7 kebiasaan untuk anak Indonesia hebat, nanti secara detail implementasinya, bagaimana pelaksanaannya, terus materi-materi apa yang dikembangkan dalam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat akan dikupas di dalam panduan tersendiri terkait dengan pelaksanaan MPLS. Yang kedua, materi yang kedua adalah pagi ceria, metodenya nanti seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, pagi ceria ini nanti juga akan disampaikan oleh Bu Prita. Yang ketiga adalah sopan dan santun bermedia sosial. Nah, ini juga nanti sekolah bisa mengemas bagaimana mensosialisasikan kepada anak didik kita pelaksanaan sopan dan santun dalam bermedia sosial. Yang keempat adalah budaya senyum, salam, sopan, dan santun. Nanti juga ini akan kita detailkan lagi di dalam panduan pelaksanaan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya kepala sekolah di satuan pendidikan, panitia setelah melakukan pelaksanaan MPLS, harap nanti ada petugas yang akan melakukan pemantauan evaluasi atau pelaporan terkait dengan pelaksanaan MPLS. Pemantauan MPLS bisa dilakukan oleh dinas atau kementerian, nanti juga ada teman-teman dari unit teknis kementerian atau direktorat yang akan melakukan pengawasan atau pemantauan terkait dengan pelaksanaan MPLS. Evaluasi MPLS, sekolah juga melakukan evaluasi pelaksanaan MPLS meliputi ketercapaian tujuan MPLS yang sudah direncanakan dari awal. Yang kedua adalah melakukan identifikasi terkait dengan keberhasilan MPLS yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing, serta tantangan pelaksanaan MPLS seperti apa, dan itu bisa menjadi laporan atau evaluasi terkait dengan pelaksanaan MPLS. Nah, evaluasi diharapkan paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan MPLS. Dan pelaporan, Bapak Ibu sekalian, satuan pendidikan diharapkan menyampaikan laporan penyelenggaraan MPLS kepada kementerian atau dinas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Terdiri dari rincian pelaksanaan dan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan terkait dengan ketercapaian atau keberhasilan atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan untuk disampaikan atau dilaporkan ke dinas masing-masing. Laporan juga disampaikan paling lambat
30 hari setelah pelaksanaan MPLS. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah larangan dan sanksi, tapi nanti lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa dalami terkait dengan larangan dan sanksi ini untuk penyelenggara atau panitia MPLS di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama tadi sudah disebut oleh Pak Dirjen juga bahwa dilarang melakukan perpeloncoan atau bentuk tindakan kekerasan lainnya di satuan pendidikan. Kedua, tidak boleh melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun. Yang ketiga, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Tidak menggunakan atribut yang tidak edukatif dan tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Yang kelima, tidak boleh melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS. Dan yang terakhir yaitu melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria. Tadi ada beberapa persyaratan kalau melibatkan murid harus berkarakter dan lain sebagainya. Larangan dan sanksi terkait dengan pelaksanaan MPLS, panitia yang melanggar ketentuan diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Nanti ada penundaan, ada pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara dari jabatan. Nah ini nanti mohon dicek lagi teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ini adalah sanksi terhadap penyelenggara MPLS, baik itu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing.